Lu pernah nggak sih lagi tiduran, iseng buka TikTok, scroll-scroll, terus tiba-tiba lu diem. Ada cewek joget. Pakai baju terbuka banget sih, tapi gerakannya pelan, sensual, slow motion. Bibirnya digigit, tatapan matanya kayak ngajak ngobrol hasrat. Lu nonton. Beberapa detik, tanpa sadar, lu replay. Habis itu lu scroll. Muncul lagi yang kayak gitu. Dan lu diem lagi. Sampai akhirnya lu sadar. Kok gue jijik, tapi nggak bisa berhenti nonton. Itu bukan karena lu bejat bro. Itu karena TikTok ngerti cara kerja otak manusia. Aplikasi itu nggak peduli sama moral, nggak peduli sama konten edukatif. Yang penting cuma satu, atensi. Dan nggak ada yang lebih kuat dari atensi manusia, selain birahi. Lu pikir lu yang pilih konten? Salah. Lu dikurasi. Dikasih lihat yang bikin lu nonton lebih lama. Dan guess what? Yang bikin manusia diem paling lama? Ya konten seksual terselubung. Nggak vulgar secara terang-terangan, tapi cukup untuk bikin otak lu stay. Dan itu cukup untuk algoritma bilang, oh, lu suka yang beginian ya? Nih, gua kasih lebih. Sekarang buka mata lu. Apa yang dulu dianggap aurat, sekarang jadi tren. Yang dulu cuma ada di forum-forum dewasa, sekarang nongol di FYP anak SMP. Dan kita nggak protes, malah ikut komen. Cantik banget sih kak, bikin adem, fix wifi material. Lu pikir itu pujian? Itu validasi buat budaya birahi yang dibungkus estetik. Yang lebih serem, ini nggak cuma soal konten. Ini soal mentalitas kolektif. Cewek-cewek muda ngeliat itu, terus mikir, oh, jadi kalau gue mau viral, tinggal joget seksi? Dan itu terjadi berkali-kali. Anak umur 14 tahun sekarang ngerti angle kamera yang bisa menjual. Bukan karena mereka dewasa, tapi karena pasar birahi ini ngasih sinyal. Tubuh lu adalah modal utama buat eksistensi. Dan cowok-cowok jadi konsumen pasif. Nggak nyari inspirasi, nggak nyari edukasi. Cuma scroll, diem, simpan, replay. Kita pikir itu hal kecil, padahal ini udah masalah sosial. Karena generasi yang dibesarkan dengan konten birahi adalah generasi yang bingung bedain antara cinta dan insting, antara kagum dan nafsu, antara pengakuan dan eksploitasi. Ini bukan lagi soal TikTok, ini soal gimana kita ngelihat manusia, gimana tubuh lebih dihargai dari otak, gimana like dan view lebih penting dari harga diri, dan gimana kita semua, lu, gue, mereka, udah terhipnotis sama mesin yang cuma pengen satu hal, waktu kita. TikTok udah berubah. Dulu tempat orang kreatif. Sekarang, tempat buat orang yang ngerti cara ngejual diri, tanpa kelihatan jual diri. Dan kalau lu masih mikir ini cuma konten biasa, lu harus sadar, yang bikin ini jadi besar, ya kita sendiri. Lu tahu nggak kenapa konten vulgar itu makin sering muncul di FYP lu? Bahkan kalau lu nggak follow siapa-siapa. Karena algoritma TikTok nggak punya moral. Dia nggak bisa bedain mana edukasi, mana eksploitasi. Yang dia ngerti cuma satu hal. Berapa lama lu diam nonton sebuah video? Lu diam 3 detik di video orang joget setengah telanjang? Algoritma nganggap, wah, orang ini suka konten kayak gini. Besoknya dikasih lagi, lusa dikasih lebih banyak. Sampai akhirnya, lu kayak dikurung di ruangan penuh konten cabul yang disamarkan dengan filter dan lagu tren. Dan ini nggak kebetulan. TikTok bukan platform pasif. Dia ngeobservasi lu setiap detik. Lu klik apa, lu tahan di video mana, lu replay video apa, lu komen di mana, bahkan seberapa cepat lu scroll. Semua itu dikumpulin, dijadiin profil psikologis, dan disajikan balik lewat konten-konten yang tujuannya satu, ngunci atensi lu. Dan apa konten yang paling gampang ngunci atensi manusia? Konten yang mainin emosi dasar, kayak marah, takut, penasaran, dan tentu aja, birahi. Sekarang, lu bayangin kalau algoritma ini dikasih ke anak umur 12 tahun. Dia buka TikTok karena temennya juga main. Tapi, seminggu kemudian, dia mulai ketemu konten-konten yang menggoda. Nggak frontal, tapi cukup buat bikin penasaran. Dan lama-lama, dia belajar. Kalau gue mau dapat perhatian, gue harus kayak mereka. Dia bukan lagi anak kecil yang polos. Dia mulai jadi bagian dari sistem yang ngajarin dia satu hal. Menjual tubuh, dihargai. Ini bukan cuma masalah individu. Ini sistem yang dirancang buat eksploitasi batin manusia lewat algoritma yang kelihatannya canggih tapi tujuannya primitif. TikTok bukan tempat lu jadi diri sendiri. TikTok ngajarin lu jadi apa yang paling bisa dijual. Dan hari ini, yang paling laku,
Ya tubuh lu. Lu tahu apa yang paling nyakitin? Bukan cuma karena mereka diekspos sama konten sensual, tapi karena mereka belajar memalsukan identitas mereka sejak dini. Anak-anak sekarang tumbuh bukan buat jadi diri sendiri, tapi buat jadi apa yang internet pengen lihat. Mereka latihan pose yang cakep di kamera, suara yang manja, gaya ngomong yang dibuat-buat, semua demi likes dan komen. Padahal, belum tentu mereka ngerti arti dari semua itu. Mereka cuma tahu, semakin gue mirip yang viral, semakin gue dianggap keren. Lu bisa bilang, itu kan cuma main-main. Tapi lu lupa, main-main di TikTok itu sekarang direkam, disebar, disimpan. Dan jejak digital itu nggak pernah hilang. Bayangin, 5 tahun lagi, anak-anak ini remaja. Mereka tumbuh dengan algoritma yang selalu ngomong, dada lu harus lebih kelihatan. Lu kurang seksi. Lu kurang menggoda. Dan yang lebih parah, mereka percaya itu. Identitas mereka dibangun dari validasi palsu. Dari komen-komen iseng yang bilang gemes banget, padahal di balik layar, banyak mata kotor yang siap mangsa. Dan kita, para penonton dewasa yang tahu ini salah, malah kadang ikut nyumbang views, ikut scroll, ikut diem. Dan diam itu sama aja kayak izin. Izin buat eksploitasi anak di depan mata kita. Lu pikir ini cuma masalah moral? Enggak. Ini masalah masa depan. Anak-anak yang tumbuh dengan persepsi diri kayak gini bakal susah bedain mana cinta, mana nafsu, mana penerimaan, mana ekspektasi pasar. Mereka jadi dewasa dengan luka yang nggak kelihatan. Luka karena dari kecil udah dikasih tahu. Nilai diri lu tergantung seberapa menggoda tubuh lu. Dan ini luka yang nggak sembuh cuma karena self-love. Lu sadar nggak? Sekarang, harga diri manusia bisa ditukar sama jumlah views. Lu buka TikTok, lihat konten yang joget sensual, pamer badan, mainin gestur menggoda. Dan di balik itu, captionnya polos. Cuma iseng guys. Padahal jelas banget, bukan iseng. Itu strategi. Strategi supaya video nggak sepi. Strategi supaya rame komen, rame repost. Strategi supaya bisa viral. Karena buat banyak orang sekarang, viral lebih penting daripada harga diri. Dan ini bukan cuma berlaku buat anak kecil. Orang dewasa juga kena. Yang penting video naik, nggak peduli dignity-nya turun. Kita hidup di zaman dimana tubuh lu lebih laku daripada ide lu. Dimana suara sumbang bisa viral asal dibungkus dengan cleavage dan filter. Dan kalau lu nggak ikut, algoritma buang muka. Lu jadi nggak relevan, nggak kelihatan. Akhirnya, banyak orang mulai nanya ke diri sendiri. Gua harus jual bagian mana dari diri gua supaya dianggap ada? Inilah titik paling ngenes dari budaya viral. Martabat jadi komoditas. Dan TikTok, dia bukan penyebab satu-satunya, tapi dia mesin paling efektif buat mengamplifikasi ini semua. Coba pikir, berapa banyak orang yang bikin konten berani bukan karena mereka nyaman, tapi karena mereka tahu itu satu-satunya cara supaya dilihat? Berapa banyak yang awalnya cuma ikut tren, tapi lama-lama jadi kecanduan atensi? Likes, komen, DM, mention, semua itu ngasih sensasi palsu kayak cinta. Padahal itu cuma dopamin sesaat, yang bikin lu terus ngejar validasi. Dan semakin lu ngejar, semakin lu kosong. Karena yang mereka nilai bukan diri lu, tapi kulit lu, angle kamera lu, getaran pinggul lu. Begitu lu berhenti jual tubuh, views lu juga berhenti. Itu sebabnya banyak kreator akhirnya depresi. Bukan karena gagal viral, tapi karena kehilangan koneksi sama diri sendiri. Lu bukan lagi manusia, lu jadi merek dagang dari tubuh lu sendiri. Jadi sekarang lu tahu, TikTok bukan sekadar aplikasi hiburan. Dia mesin manipulasi yang ngejual tubuh manusia lewat algoritma. Dan lebih parahnya, kita semua ikut andil di dalamnya. Lu mungkin nggak pernah bikin konten vulgar. Tapi kalau lu nonton, diem, scroll, dan kasih likes, lu juga bagian dari siklus itu. Siklus yang bikin anak kecil kehilangan kepolosannya, remaja kehilangan arah, dan orang dewasa kehilangan harga diri. Pertanyaannya sekarang, lu mau terus kayak gitu? Mau terus jadi konsumen pasif yang ikut-ikutan kasih panggung buat eksploitasi berkedok hiburan? Atau lu mau mulai sadar? Mulai selektif sama apa yang lu tonton? Mulai stop kasih atensi ke konten-konten yang mainin birahi lu? Karena satu-satunya cara buat lawan algoritma adalah dengan ngelatih diri sendiri. Buat nggak ketagihan. Nggak ketagihan lihat tubuh orang. Nggak ketagihan validasi kosong.
gak ketagihan dopamin murahan. TikTok bisa jadi alat, tapi jangan sampai dia yang ngatur cara lu berpikir. Jangan sampai dia nentuin nilai diri lu. Dan yang paling penting, jangan sampai lu jadi penonton pasif di dunia yang pelan-pelan lagi ngerusak generasi.